Hanya healing krisis ini suatu reaksi tubuh ya untuk mengembalikan sebenarnya, memperbaiki ya, atau mengeluarkan racun gitu. Ada kerusakan-kerusakan diperbaiki, ada racun-racun dia dikeluarkan. Nah di situ lebih simpelnya ya kawan-kawan mudah pahami healing krisis itu apa ya. Jadi suatu reaksi tubuh saat sistem mulai memperbaiki diri atau mengeluarkan racun. Nah terus kemudian pada saat reaksi tersebut ada gejala kawan-kawan. Gejalanya apa? Dapat berupa sakit kepala, demam ringan, kelelahan ruam kulit, dan lain-lain. Jadi ada beberapa gejala akibat adaptasi tersebut. Nah, jadi nanti saya terangkan lebih detail ya. Nah, umumnya, nah ini ya, nih konteks yang sebenarnya dibandingkan dengan kedokteran, umumnya dibahas dalam konteks pengobatan alternatif seperti naturopati ya. Nah, ini kawan-kawan kalau misalnya di slide AFC ada Prof. Olaf ya. Prof. Olaf itu adalah profesor di bidang naturopati. Nah, pengobatan uh, apa namanya holistik ya. Semua proses di dalam tubuh kita dikembalikan, nutrisi-nutrisi yang baik di-provide sehingga sel itu akan memperbaiki diri. Nah, itu ya. Kemudian homeopati mengembalikan keseimbangan, kemudian ada terapi detox dan terapi nutrisi. Nah, itu ya. Ini yang mencakup healing krisis. Nah, tapi kalau di dunia kedokteran tidak mengenal adanya healing krisis. Oke, kita bandingkan. Nah, terus kemudian di prospek kedokteran apa dok kalau misalnya nggak mengenal healing krisis? Jadi dokter ngomong apa dok? Nah, jadi jelas ya, prospektif kedokteran itu tidak diakui sebagai istilah resmi ya. Healing krisis tidak diakui sebagai istilah resmi. Tetapi kenapa ini? Karena healing krisis, karena kedokteran itu dia meneliti secara spesifik kawan-kawan ya. Spesifik. Kalau healing krisis itu general, secara umum banyak rangkaian proses-proses yang spesifik, rangkaian-rangkaian proses spesifik kedokteran yang bergabung dan bersatu dan saling berinteraksi sehingga disitulah kawan-kawan ada yang mengistilahkan sebagai healing krisis. Nah, tetapi kalau medis dia lebih spesifik. Nah, lebih spesifik apa? Nah, berdasarkan penelitian bahwasanya di dalam tubuh pada saat healing krisis itu ada beberapa proses mekanisme kedokteran. Ya, salah satunya mungkin ada yang sudah diteliti adalah reaksi Herxheimer ya, di mana pada saat dokter ini melakukan terapi pada pasien sifilis, kemudian sel-sel sifilisnya rusak, dia melepaskan endotoksin. Nah, saat mikrobanya mati, kemudian lepas endotoksin, sehingga gejalanya meningkat. Nah, setelah diobati antibiotik, bakterinya rusak, tapi bakterinya mengeluarkan endotoksin. Nah, sehingga merangsanglah sistem imun bisa interleukin alfa, interleukin beta, dan lain sebagainya yang merangsang sistem imun ya, sehingga terjadi demam, terjadi gatal, ruam dan sebagainya. Nah, itu salah satu cikal bakal teori dari healing krisis. Nah, jadi ada setelah diobati kok makin memberat gejalanya. Nah, itu ada salah satu reaksi Herxheimer. Mungkin kawan-kawan juga ada reaksi juga nih di COVID kemarin. Ada namanya badai sitokin. Nah, badai sitokin ini padahal diobatin, virusnya udah mati, sudah mulai stabil karena infeksi virusnya berat, kok terjadi badai sitokin karena terjadi kerusakan-kerusakan yang besar sehingga menstimulasi sistem imun mengeluarkan zat inflamator ya yang berlebihan sehingga terjadi proses inflamasi yang berlebihan atau dinamai badai sitokin. Nah itu diobatin kok makin sakit. Itu adalah respon tubuh, proses respon tubuh untuk menyeimbangkan atau memperbaiki diri. Nah, disitulah mulai teori-teori healing krisis bisa kita gunakan. Ya, tetapi intinya medis itu spesifik, kalau healing krisis itu secara umum. Ya, terus kemudian ya secara spesifik, contoh spesifik lain apa di kedokteran adalah respon inflamasi. Nah, setelah kita konsumsi nutrisi, kemudian karena ususnya itu terjadi sampah yang tahunan, kemudian dibersihkan oleh probiotik, kemudian ada proses inflamasi lokal. Di medisnya adalah respon inflamasi lokal. Nah, kalau misalnya orang awam dengan pengobatan holistik tadi, alternatif tadi, nutrisi tadi, bilangnya adalah healing krisis, di mana
sampah yang ada di usus itu dikeluarkan sehingga mengakibatkan gejala seperti nyeri perut dan diare. Nah, itu ya. Kalau di medisnya adalah respon inflamasi lokal. Kalau di alternatifnya adalah healing crisis. Nah, itu ya. Kawan kan bisa membedakan ya. Nah, kemudian di perspektif kedokteran, setelah minum obat, itu ada yang namanya efek samping. Efek samping dari obat. Di mana obat itu, ya kita tahu ya, obat itu racun yang bermanfaat ya. Dengan dosis yang bagus dan aman, sehingga memberikan manfaat di dalam tubuh kita. Tapi kalau misalnya dosisnya berlebihan, obat itu jadi racun. Nah, racun itu salah satu juga efek sampingnya. Sehingga di mana ada beberapa efek samping yang mengakibatkan tubuh kita mengalami adaptasi, baik adaptasi metabolik, contoh misalnya, ada pasien dengan gula darahnya itu tinggi. Setelah diberikan suatu obat oleh medis ya, obat penurun gula darah sewaktu-waktu dia turun. Nah, yang biasanya karena proses homeostasis di dalam tubuh kita, dia akan merasa stabil ya, enak, merasa enak, itu gulanya di 250. Dia adaptasi di 250 gulanya. Setelah diturunkan, akhirnya ada adaptasi metabolik apa? Tubuhnya pasien di awal-awal pengobatan terasa lemas. Nah, itu ya, terasa lemas karena terjadi adaptasi yang proses perubahannya cukup cepat sehingga terjadi adaptasi itu tadi, ya. Itu ya, bisa dibayangkan ya kawan-kawan ya. Oke, nah jadi selanjutnya ya, mekanisme Herxheimer itu tadi terjadi ada endotoksin dari mikrobanya mati setelah konsumsi antibiotik ya, pada pengobatan sifilis. Nah, kemudian respon inflamasi tadi, kan misalnya ada bakteri masuk, kemudian terjadi demam. Nah, itu kenapa kok terjadi demam, Dok? Nah, itu tadi homeostasis di dalam tubuh kita, di mana kalau misalnya ada bakteri masuk, virus masuk, sistem imun akan diaktifkan. Nah, supaya bakteri tidak menyebar, tidak berkembang biak, tidak merusak tubuh, sehingga dia distimulus oleh sistem imun. Sistem imun tolong, ada bakteri masuk nih, yuk kita serang. Nah, pada saat menyerang bakteri, itu sel-sel imun kita itu mengeluarkan mediator inflamasi, kayak interleukin dan kawan-kawannya, sehingga menyebabkan tubuh kita jadi panas. Nah, panas di dalam tubuh kita sebenarnya efeknya itu untuk meminta bantuan ke sistem imun yang lain. Kenapa? Sistem imun lain itu dia akan lebih aktif kalau suhu tubuh kita itu makin tinggi. Nah, sehingga prajurit sistem imunnya makin banyak, makin mudah menyerang bakteri. Tetapi efeknya yang kita rasakan nggak enak, demam nggak enak ya. Nah, padahal di dalam tubuh kita itu ada proses pengembalian tubuh. Nah, itu ya. Jadi boleh dibantu. Cara bantunya apa? Boleh dikasih antibiotik supaya bakterinya nggak makin banyak. Nah, sehingga lawannya nggak banyak. Sehingga proses inflamasinya juga nggak meningkat. Ya. Terus kemudian dikasih obat-obat antiinflamasi atau anti demam. Nah, itu. Jadi respon tubuh kita itu bisa membuat suatu gejala yang tidak nyaman. Nah, gejala yang tidak nyaman ini yang harus kita manage dengan baik. Nah, itu ya kuncinya di situ, kawan-kawan. Nah, terus yang selanjutnya efek adaptasi ya. Tadi ya, adaptasi dari metabolik. Kalau misalnya gula darah tinggi, dia tiba-tiba dikasih obat, kemudian gula darahnya turun, normal dia biasanya adaptasi 250, dia turun ke 160, padahal 160 normal. Tapi kok bikin lemas? Nah, di situ adalah efek adaptasi dari tubuh kita. Dan itulah dari sebagian besar ya dari 3 teori inilah yang diakui oleh kedokteran. Nah, jadi healing crisis adalah proses yang secara umum yang dikaitkan dari beberapa proses-proses medis yang spesifik di dalam tubuh yang berjalan secara bersamaan. Nah, itu ya healing crisis ya. Jadi gitu ya, kalau medis itu spesifik, kalau healing crisis itu umum.